Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Web Programming Unpas bersama saya Sandika Galih. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman baik-baik aja ya. Di video kali ini, kita akan melanjutkan seri kita masih mengenai object-oriented dasar pada PHP. Kali ini kita masuk ke video ke-9 dengan tema atau topiknya adalah visibility atau disebut juga dengan access modifier. Oke, apa itu visibility? Kita lihat dulu definisi singkatnya. Jadi yang pertama, visibility atau access modifier ini adalah sebuah konsep yang digunakan untuk mengatur akses terhadap properti dan metode pada sebuah kelas atau objek. Ada 3 keyword di dalam visibility ini yang bisa kalian gunakan. Sebetulnya salah satunya sudah kita gunakan dari awal ya. Yang pertama itu adalah public, ini yang sering kita gunakan. Lalu ada protected dan ada private. Nah, apa ini maksudnya? Kita lihat satu persatu ya. Jadi kalau kalian menggunakan public, itu artinya properti dan metodenya dapat digunakan atau diakses di mana saja, bahkan di luar kelas itu sendiri. Nah, ini yang kita sudah pernah coba. Lalu yang kedua itu adalah protected. Nah, ini properti dan metodenya hanya bisa kita gunakan di dalam sebuah kelas beserta turunannya. Ya, maksudnya kalau misalkan kalian punya kelas yang punya inheritance, maka kedua kelas tersebut bisa menggunakan properti atau metode dengan visibility protected. Dan yang terakhir adalah private. Nah, ini yang paling tertutup karena properti dan metodenya hanya dapat digunakan di dalam sebuah kelas tertentu saja. Gitu ya. Nanti kita lihat deh implementasinya kalau teman-teman masih bingung. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita perlu menerapkan access modifier atau visibility ini? Ada beberapa alasan. Yang pertama, supaya kita hanya memperlihatkan aspek dari kelas yang dibutuhkan oleh kliennya saja. Ya, maksudnya mungkin nanti kalau kalian bekerja berkolaborasi, lalu kalian tidak akan mengizinkan bagian lain dari programnya itu mengakses kelas kalian, itu kalian butuh visibility. Oke, jadi ketika properti dan metodenya tidak digunakan di mana-mana, nah kenapa kita mesti pakai public begitu ya? Karena dengan melakukan itu, metode dan propertinya nanti bisa diakses bahkan dimodifikasi dari luar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jadinya dapat menentukan kebutuhan yang jelas untuk sebuah objek. Jadi objek mana yang hanya menggunakan properti dan metode yang mana saja. Dan yang terakhir, kita jadinya bisa memberikan kendali pada kode kita untuk menghindari bug. Nah, ini alasan kita membutuhkan access modifier. Oke, kalau malah tambah bingung, gimana kalau kita langsung aja masuk ke studi kasus kita ya. Oke, jadi teman-teman ini hasil kita di materi sebelumnya, yaitu mengenai overriding. Gimana kalau sekarang kita save as dulu ya, supaya pekerjaan sebelumnya tidak hilang. Jadi silakan saya minta teman-teman untuk melakukan save as. Dari file overriding ini, kita ganti namanya menjadi visibility. Sekarang kita lihat dulu hasilnya di dalam browser. Jangan dulu diubah-ubah ya. Ini kalau kita refresh, ada file baru namanya visibility, kita klik. Nah, ini hasilnya dari pertemuan sebelumnya. Kita punya 2 produk yang sudah kita instansiasi. Yang satu komik, yang satu game. Rasanya ini nggak ada masalah. Oke, sekarang kita lihat. Silakan kembali lagi ke codingannya. Kita scroll dulu ke bawah. Ini kita kasih dulu HR ya, supaya ada pembatasnya. Save dulu, kita lihat. Nah, ini hasil dari pertemuan sebelumnya. Oke, saya simpan ke atas sedikit. Nah, coba sekarang teman-teman ingat-ingat lagi. Semua yang kita buat sampai saat ini itu masih menggunakan visibility-nya public semua ya. Tuh, kalian bisa lihat. Metode dan propertinya public. Ini artinya kita bisa akses dimanapun. Contohnya, kalau misalkan kita sudah melakukan instansiasi 2 produk ini. Coba di bawah sini misalnya saya mau mencetak harga dari game Uncharted ini. Coba teman-teman tahu kan caranya gimana? Kita tinggal echo $produk 2. Betul ya? Instansnya, lalu kita langsung aja tampilkan harganya. Begini, kan nggak ada masalah ya. Coba kita save, kita kembali ke browsernya, kita refresh. Tuh, nggak ada masalah, harganya 250.000. Betul ya? Ini artinya kita bisa mengakses properti dari kelas produk dengan visibility public. Kita bisa akses dari luar kelasnya seperti ini. Tapi perhatikan nih teman-teman ya, dengan melakukan ini, kita jadi punya problem. Problemnya di mana? Kita jadi bisa mengubah harga seenak kita. Padahal harga itu harusnya dilakukan pada saat kita mengkonstruksi
objeknya. Betul ya? Tapi sekarang saya bisa tulis gini. Produk 2, harganya mau saya ubah jadi cuma Rp5.000. Gini. Tadinya udah di set 250.000, saya ubah 5.000. Kita save, kita lihat hasilnya. Saya refresh, tuh jadi 5.000. Paham ya? Celahnya di mana? Gitu ya. Jadi kita bisa mengubah. Nah, ini bahaya. Kita jangan biarkan sesuatu di luar kelas itu bisa memodifikasi isi dari properti kita. Kalau memang kita nggak mau itu. Nah, kalau gitu caranya gimana dong? Caranya, gampangnya kita ubah aja visibility-nya yang tadinya public jadi protected atau private. Jadi cara gini, kalian ke kelas produk ke atas, ini kita tutup di sini. Sekarang yang harga ini, kita ganti visibility-nya jadi protected. Begini. Jadi dengan begini, kita nggak bisa lagi mengubah harganya seenak kita. Begini, kita nggak bisa. Kalau ini kita jalankan, ini akan error. Ya, tulisannya kita tidak bisa mengakses properti yang protected. Ya, jadi dilindungi sekarang si propertinya. Nah, tapi masalahnya, sekarang kita juga nggak bisa menampilkan harganya. Karena harganya sekarang dilindungi. Betul ya? Karena sekarang kalau kalian pakai protected, yang punya akses ke dalam properti ini hanya kelasnya aja. Di dalam kelas ini beserta protected ya, turunannya. Jadi kelas produk bisa pakai, kelas komik dan game juga bisa pakai. Kenapa? Karena mereka turunannya. Karena mereka child class dari kelas produk. Paham nggak? Jadi kalau misalkan saya mau mengakses harganya, gampangnya gini. Kita bikin aja sebuah metode, ini di kelas game ya. Karena produk 2 itu tadi game. Kalian bikin sebuah metode public function yang misalkan namanya get harga gini. Untuk mengambil harga, kita tinggal return this harga gitu. Ya, sekarang properti harga ini hanya bisa diakses oleh kelas produk beserta kelas turunannya. Jadi cara nampilinnya kita nggak gini lagi. Ini boleh dihapus karena ini memang ilegal ya. Nggak boleh ngerubah harga setelah kita konstruksi. Ini dihapus. Ini nggak akan jalan. Sekarang kita cukup panggil get harga. Ini berupa metode begini. Coba kita save dulu ya. Lalu kita jalanin. Refresh. Tuh. Aman ya. Harganya tampil. Karena begitu dipanggil get harga, dia cari di kelas game. Nah, ketemu ini. Terus dia cek return this harga. This harga itu nggak ada di kelas game. Dia adanya di kelas produk. Tuh. Tapi karena kelas game itu adalah turunan dari produk, makanya boleh. Aman. Sekarang teman-teman lihat ketika saya ganti protected-nya jadi private. Ini. Ingat private itu visibility yang memungkinkan sebuah properti dan metode hanya bisa diakses oleh kelas tertentu aja. Jadi kalau saya tulis private-nya di harga, berarti yang bisa pakai cuman produk aja. Jadi kalau saya save lalu saya jalankan, tuh error. Karena sekarang kelas game udah tidak mengenali lagi harga itu apa. Karena harga hanya bisa dilihat, hanya visible di kelas produk aja. Begitu. Jadi kalau masih tetap mau jalan gimana? Pindahin aja get harganya. Ini saya cut ya. Get harga yang tadinya di kelas game, pindahin ke kelas produk di sini. Ya, jadi sekarang begitu manggil this harga, dia manggil di kelas yang sama. Oke, kita lihat hasilnya. Save dulu, kita refresh. Nah, aman. 250.000 kita bisa akses. Gimana sampai sini teman-teman? Mudah-mudahan paham ya. Jadi kita bisa set private ketika properti ini kita bisa pastikan hanya dipakai di kelas ini saja. Nah sekarang coba kita tambahkan kompleksitasnya ya. Misalnya saya mau menambahkan fasilitas diskon untuk aplikasi kita. Ya, jadi saya punya nanti sebuah properti baru namanya diskon. Seperti ini. Pertama-tama kita set dulu public deh ya, supaya nanti kalian bisa lihat kelemahan kalau kita pakai public itu seperti apa. Kita set aja diskon awalnya adalah 0, jadi nggak ada diskonnya. Nah, diskon ini akan berisi persentase diskon dari sebuah produk. Nah, misalnya untuk memberikan diskon, itu nanti kita punya sebuah metode namanya set diskon. Ya, jadi saya punya public function set diskon. Jadi kalau kalian mau ngasih diskon terhadap sebuah barang, nanti kalian panggil set diskon yang isinya
berapa diskonnya gitu ya. Parameternya dolar diskon. Nah, metode ini akan mengisi properti diskon dari kelas produk ini. Ya, jadi this diskon diisi dengan dolar diskon. Ya, mirip seperti konstruksi ini. Paham ya? Jadi nanti kita punya set diskon. Nah, terus untuk mendapatkan harganya, saya akan mengubah metodenya nih. Jadi harganya nanti harga setelah diberi diskon. Kalau nggak ada diskonnya, berarti kan harganya penuh. Jadi harga akhir itu adalah harga dikurangi diskonnya. Ya, diskon tuh ngitungnya bisa gini. Dolar dis harga dikali diskonnya dibagi 100 gitu ya. Jadi kalau kalian diskonnya 50%, berarti harga awal dikurangi diskonnya. Kita coba. Sekarang diskonnya masih public ya. Kalau misalkan kita set nih, dolar produk 2, itu kita set diskonnya. Misalkan kita isi berapa? Diskonnya 50% deh. Tadinya 250.000. Harusnya sekarang yang tampil itu 125.000 setelah didiskon. Kita lihat. Save dulu, balik ke sini, refresh. Tuh, betul ya? Paham ya kenapa jadi berkurang? Karena udah diberi diskon. Kalau diskonnya 0, ya artinya nggak dikasih diskon, sama aja. Nah, tapi karena properti method ini public, kita bisa lakukan ini. Produk diskon diisi 90% misalkan. Jadi kita paksa harganya didiskon 90%. Padahal harusnya enggak. Nah, ini harganya berubah tuh, jadi cuma 25.000. Nah, ini salah juga, sama seperti tadi. Properti harga. Jadi jangan biarkan ada yang bisa langsung mengakses propertinya. Itu kita halangi. Ya, kita halanginya gimana? Tinggal kita ubah aja visibility dari diskon jadi private atau protected begitu. Tergantung keputusan kalian apakah akan digunakan di kelas child-nya atau tidak. Kalau misalkan metode set diskon ini akan kalian simpannya di kelas child-nya, maka kalian kasihnya di sini protected ya. Protected. Begini. Supaya diskon ini bisa kita cut, kita simpan ke kelas child-nya. Yaitu game. Simpan di sini. Gitu. Jadi misalkan yang boleh ada diskonnya hanya game aja. Ya, kita lihat. Kita balik ke sini. Kita set diskonnya nggak lagi pakai cara ini. Karena kalau pakai cara ini sekarang error tuh. Nggak bisa ngakses properti yang protected. Kita ganti jadi produk 2. Set diskon berapa? 50% misalnya. Ya, kita lihat, save dulu, refresh. Ups, ada yang salah. Oh, ini kurang titik koma. Ya, jangan lupa titik koma. Refresh. Tuh, sudah ya, 125. Kalau saya tulis produk 1, set diskon, ada nggak? Misalkan produk satunya mau didiskon 80%. Ini harusnya error, karena kelas komik nggak punya set diskon. Jadi kalau saya jalanin, tuh error. Ya, kita hapus lagi. Kita fokus di produk 2 aja. Harganya betul 125.000. Itu kalau kita pakai protected ya. Hati-hati kalau pakai private, ini nggak akan jalan. Begitu kita pakai private, tuh diskonnya nggak jalan. Kenapa nggak jalan? Karena sekarang di kelas gamenya, diskon ini nggak bisa diakses. Karena diskon hanya bisa diakses di kelas produk aja. Begitu teman-teman. Jadi ini kita biarkan protected aja. Supaya diskonnya jalan. Nah, seperti itu ya. Jadi ini konsep dasar dari visibility atau access modifier. Mudah-mudahan sampai sini teman-teman paham. Dan nanti di video selanjutnya, kita akan perbaiki lagi aplikasi kita. Supaya sekarang kita tidak akan lagi membiarkan propertinya bisa diakses dari luar. Kita akan masuk ke topik yang namanya accessor method. Atau ini istilahnya disebut juga dengan setters dan getters. Ya, sebetulnya tadi kita udah buat sih setters dan getters. Tapi nanti kita akan terapkan lagi supaya lebih lengkap. Karena tadi masih banyak properti yang public. Ya, mungkin itu aja untuk video kali ini. Kalau misalkan bingung, silakan langsung aja tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah video YouTube-nya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Masih bersama saya Sandika Galih. Dan satu lagi teman-teman, jangan lupa titik koma.